Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, atau adik-adik yang sedang menonton YouTube, pada hari ini menutup bulan Ramadan tahun 2024, saya akan menyampaikan sedikit tentang hijrah sebagai etos kerja. Kita tahu bahwa fenomena hijrah menjadi fenomena yang amat populer belakangan ini di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, yakni kaum milenial. Nah, kita tahu bahwa kampanye hijrah ini ramai terjadi di media sosial, bahkan membentuk suatu gerakan sosial. Nah, gerakan hijrah ini sepatutnya dapat diapresiasi karena berhasil menggerakkan pemuda untuk lebih punya keinginan untuk memahami agama. Kemudian untuk membuat mereka kembali kepada agama di saat terjadi dekadensi moral. Nah, akan tetapi beberapa kejadian menunjukkan adanya beberapa pelaku hijrah atau yang melakukan hijrah ini kemudian keliru dalam memahami makna dan esensi hijrah, sehingga seringkali ia terjebak dalam pola pemikiran atau kemudian pola keberagaman yang bersifat simbolik dan kemudian cenderung terjebak dalam klaim kebenaran atau claim truth yang kemudian menyebabkan mereka seringkali menyalahkan kelompok atau orang lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Nah, maka sebenarnya apa esensi hijrah dan apa maknanya? Nah, salah satu sahabat Nabi, Umar bin Khattab, kemudian menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai awal kalender umat Islam, karena di dalam peristiwa hijrah tersebut terdapat pesan-pesan yang mengindikasikan dan memfatwakan bahwa setiap orang itu harus memiliki semangat untuk perubahan. Nah, hijrah adalah turning point perjuangan Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar titik mangsa ataupun series of time, suatu kejadian, melainkan harus disikapi sebagai motivasi besar umat Islam bahwasanya ada kobaran semangat untuk mengubah diri. Hijrah adalah berpindah kondisi dari yang buruk kepada yang baik ataupun dari yang baik kepada yang lebih baik. Nah, hijrah adalah proses terus-menerus menuju yang lebih baik. Kita tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi, tapi kita dapat memiliki cara pandang atau cara merespon yang baik. Nah, bila kita bertafakur, sesungguhnya agama ini adalah jalan yang dalam literasi bahasa Arab dapat dikatakan sebagai contohnya manhaj, kemudian thariqah, kemudian sirat maupun sabil. Nah, jalan sejatinya adalah tempat untuk bergerak. Mustahil ketika kendaraan itu berjalan ia berhenti di tengah-tengah, karena hal itu bertentangan dengan hakikatnya. Nah, dalam menempuh perjalanan semuanya itu harus bergerak menuju sesuatu. Bila ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi penghambat atau bahkan disingkirkan. Kita sejatinya juga tidak bisa terus-menerus berharap bahwa jalan yang kita lewati itu selalu mulus. Tetapi kita dapat melatih keterampilan sehingga dalam berbagai kondisi, baik itu jalanan lurus ataupun berkelok, kita akan menjadikan semua hal tersebut sebagai sesuatu hal yang menyenangkan. Begitu pula dalam memandang jalan hidup, semua yang terjadi adalah kombinasi unik antara kehendak ilahi dan ikhtiar kita sebagai manusia.
Nah, presentase keduanya itu tidak selalu sama dalam setiap peristiwa. Oleh karenanya, kita harus berikhtiar semampu kita pada hal yang kemudian dapat kita kendalikan, kemudian sisanya menyerahkan atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman ini, seharusnya kita menjadi penganut agama yang mau bergerak, kemudian mau bertebaran melakukan eksplorasi, penelitian, penjelajahan, dan tidak ada satupun yang diam menjauhi jalan. Karena setiap kita itu menghubungkan batin kepada ilahi untuk memohon petunjuk jalan. Yang kita sering baca surat ini dalam sholat, yaitu dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk jalan yang akan menggerakkan jiwa kita kepada arah yang Engkau ridhoi. Nah, dengan demikian hijrah adalah gerak atau etos mengubah diri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Oleh sebab itu, bila ingin mencapai manhaj atau kedudukan mulia, bergeraklah untuk mengubah diri, masukilah setiap pelosok kehidupan di bumi, nikmatilah tantangan dan reguklah pengalaman selama perjalananmu. Niscaya akan engkau dapatkan kelezatan hidup yang berlimpah rezeki. Nah, ketika kita menilik pada peristiwa hijrah Rasulullah, ketika beliau sampai di kota Yathrib, beliau mengubah kota Yathrib menjadi Madinah. Madinah kalau kita artikan bisa berarti kota atau sivil. Nah, hal ini terkait dengan sikap masyarakat Arab yang pada saat itu nomaden atau hidupnya itu berpindah-pindah dan kemudian primitif atau badawah. Nah, oleh karenanya orang kota saat ini kita sebut sebagai al-hadar dan orang yang tinggal di perkampungan kita sebut sebagai badawi. Nah, untuk mengubah pola hidup yang berpindah-pindah, tidak beraturan dan primitif, maka mereka butuh tempat untuk menetap, atau dalam istilah lainnya adalah thaqafah. Thaqafah jika kita padankan akan sama maknanya dengan Madinah atau hadarah yang berarti kebudayaan. Nah, dari akar kata ini juga muncul kata tamadun yang artinya peradaban, martabat, berbudaya, tertib dan kesopanan. Sejalan dengan semangat hijrah tersebut, perubahan nama Madinah ini sebenarnya dimaksudkan sebagai simbolisasi bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai ketertiban, kedisiplinan, dan berpenghormatan kepada setiap manusia, bahkan sekaligus sebagai monumen bahwasanya Islam mengajarkan kesetaraan terhadap seluruh manusia. Nah, Madinatul Munawwarah, kota berlimpah cahaya yang seringkali kita sebut sebagai Madinatun Nabi, seakan merujuk pada harapan kota ini merepresentasikan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Setiap muslim harus memiliki semangat hijrah untuk menuju kehidupan yang beradab, berdisiplin, berbudaya, memiliki peradaban dan menaati peraturan. Inilah sebenarnya esensi hijrah tersebut, yakni membangun peradaban dengan penuh kedisiplinan dan saling menghargai serta taat kepada hukum. Demikian sebenarnya gambaran bahwa Rasulullah ini telah berpikir melampaui zamannya yang seakan mengisyaratkan bahwasanya umat Islam itu harus menjadi pelopor agar menjadi masyarakat yang berbudaya, modern dan berdisiplin. Setiap tahun kita memperingati hijrah, Maulid Nabi dan perayaan atau upacara keagamaan lainnya. Akan tetapi, apalah artinya jika kita tidak memahami makna dan esensinya? Jangan sampai ritual-ritual keagamaan tersebut hanya menjadi dekorasi atau penghias semata. Karenanya, bila kita merindukan kebahagiaan, jadikanlah perubahan sebagai sahabat kita, karena ia akan memberikan kesempatan kepada jiwa kita untuk terus bertumbuh.
para perindu sejati tidak akan memandang suatu kesulitan itu dengan rasa penyesalan atau bersedih, melainkan ketika menghadapi segala kesulitan itu mereka akan merasa tersanjung yang menjadikan tantangan tersebut sebagai sebuah peluang. Maka ketahuilah bahwa hijrah adalah gerak yang merendah kekuatan, membekali semangat, dan kemudian meraih puncak dengan kemenangan. Hijrah bukan sebuah seremonial yang kemudian mengisi batin dengan kebisingan dunia. Hijrah adalah semangat perubahan. Hijrah bukan hanya bukan hanya milik para penempuh jalan dari Makkah dan Madinah. Bukan pula sekedar perjalanan fisik, melainkan sebuah keterpanggilan untuk meraih cita-cita. Nah, Allah kemudian berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-5, Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah mereka peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Nah, makna atau esensi ayat ini sebenarnya memberikan perintah untuk mencampakkan segala bentuk kemalasan, rasa takut, dan kemudian perintah dan anjuran untuk berhijrah, meninggalkan rujuz, yaitu meninggalkan segala keburukan dan meraih kemuliaan. Iman, hijrah, dan jihad adalah 3 serangkai yang dapat menjadi benteng bagi kehidupan kita semua. Nah, menyatakan keyakinan tidaklah cukup tanpa kerinduan untuk mengubah diri mengikuti jalan yang lurus, dan iman serta hijrah tidak dapat tumbuh dan berhasil melainkan jika di dalamnya terdapat gelora atau kesungguhan dalam melaksanakan segala hal yang dalam hal ini kita artikan sebagai jihad. Nah, perubahan adalah jendela di mana kita akan melihat masa depan kita. Semoga kita bisa terus-menerus hijrah menuju Islam yang adil dan arif, sejak dalam pikiran, gerak hati, ucapan, hingga tindakan, dan tentu kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Maka jadikanlah hidup kita dipenuhi dengan semangat perubahan. Tiada hari tanpa hijrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.